Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Yang pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di ruangan berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan, alam kemunafikan, hingga alam yang terang benderang yang disinari oleh iman, Islam dan ihsan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum, yaitu tentang kemuliaan nuzulul Quran. Hadirin jemaah salat Isya sekaligus tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan yang ada di dalam kalender Islam, Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa. Karena keistimewaannya, Ramadan mendapat julukan sebagai Sayyidus Syuhur, raja dan pemimpin dari seluruh bulan. Atas julukan ini ada beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Antara lain, yaitu yang pertama, karena Ramadan dipilih sebagai bulan diturunkannya ayat Al-Quran. Oleh karena itu, salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ada suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut malam Lailatul Qadar. Nilai ibadah yang dilaksanakan di malam ini lebih baik daripada nilai ibadah 1000 bulan. Yang ketiga, Ramadan merupakan bulan istimewa karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan nilainya dilipat gandakan. Pada kesempatan ini, penting bagi kita mengingat kembali peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yaitu malam pertama diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, tepat pada malam Jumat bertepatan dengan hari ke-17 bulan Ramadan, dan akhirnya kita kenal dengan malam Nuzulul Quran. Hadirin jamaah salat Isya sekaligus tarawih yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengkaji kembali tentang peristiwa ini, pelajaran yang dapat dipetik adalah agar ketakwaan kita semakin kuat dan keyakinan semakin mantap terhadap kitab suci Al-Quran yang isinya memberi petunjuk bagi umat manusia serta pembeda di antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Adapun ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan ke bumi tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, bertahap. Dengan bertahap itu, maka Al-Quran lebih mudah diterima dan lebih mudah dihafal. Hadirin jemaah salat Isya sekaligus tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui sekilas tentang proses turunnya Al-Quran, maka hendaknya kita mensyukuri kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat manusia berupa Al-Quran yang berisi petunjuk yang benar. Oleh karena itu, sebagai bentuk wujud terima kasih dan rasa syukur atas turunnya Al-Quran harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam membaca, memahami makna, mengamalkan isinya, dan mengajarkannya. Sebagaimana hadis Nabi yang artinya, bacalah Al-Quran karena ia pada hari kiamat nanti akan datang untuk memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Ibadah yang sangat
besarnya fadilah membaca Al-Quran bagi para pembacanya. Bahkan Allah sangat memuliakan orang-orang yang membaca Al-Quran dan Allah mengakuinya sebagai Ahlullah atau keluarga Allah. Oleh karena itu, marilah, mumpung kita masih diberi kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita gunakan waktu sebaik mungkin. Kita gunakan waktu sebagai untuk membuat hal-hal kebaikan. Karena belum tentu tahun depan kita akan bertemu dengan bulan yang mulia ini. Demikian kultum sikap dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum